Baik, selamat pagi buat anak-anak kami. Salam sejahtera buat kamu semua. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kimia kita, di mana minggu semalam kita sudah membahas tentang konsep mol, dan minggu ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Baik, kamu akan dapat menyaksikan video berikut penjelasan daripada konsentrasi larutan. Selamat menyaksikan. Konsentrasi larutan yang dipelajari dalam kelas 10. Di sini adalah gambar dari praktek dalam laboratorium, dan ini adalah salah satu konsentrasi larutan. Sebelum belajar tentang konsentrasi, kamu memahami dulu apa yang dimaksud dengan larutan. Larutan itu adalah campuran homogen yang dibentuk melalui reaksi antara pelarut dan zat terlarut. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlah banyak, sehingga zat terlarut adalah zat jumlah lebih sedikit. Lalu, apa hubungan antara larutan dan konsentrasi? Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarut banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarut sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Lalu, apa satuan konsentrasi? Satuan konsentrasi itu ada banyak, yang mana yaitu persen massa, persen volum, persen massa per volum, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama, persen massa, di mana persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutan. Secara matematis, persen massa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Yang kedua, persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut per massa larutan dikali 100%. Sedangkan yang kedua adalah persen volum, di mana persen volum adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutan. Secara matematis, persen volume dirumuskan sebagai berikut. Persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Yang ketiga, persen massa per volum, di mana persen massa per volum merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis, persen per massa volume dirumuskan sebagai berikut. Persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per volume larutan kali 100%. Yang keempat, molaritas yang dilambangkan dengan M, di mana molaritas tidak akan lepas dari besaran bernama mol. Hal itu karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara matematis, molaritas dirumuskan sebagai berikut. Molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan L. Kemudian yang kedua, milimol zat terlarut per volume larutan atau mililiter. Kemudian molaritas sama dengan massa zat terlarut
dalam satuannya adalah gram per mr zat terlarut dikali 1000 per volume larutan, dalam satuannya mililiter. Yang kelima adalah molalitas, di mana hampir sama dengan molaritas. Molalitas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Secara matematis, molalitas dirumuskan sebagai berikut. Molalitas dilambangkan dengan M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuan kilogram. Di mana cara lain yaitu molalitas sama dengan massa zat terlarut per mr zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Kira-kira apa perbedaan mendasar antara molaritas dan molalitas? Jika acuan yang digunakan pada molaritas adalah volume larutan, maka pada molalitas menggunakan acuan massa pelarut. Itulah perbedaan volume larutan dan massa pelarut. Yang berikutnya adalah fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Adapun persamaan fraksi mol adalah sebagai berikut, di mana Xt sama dengan Nt per Nt ditambah Np dan Xp sama dengan Np per Nt ditambah Np dengan Xt ditambah Xp sama dengan 1. Keterangannya Xt sama dengan fraksi mol zat terlarut, Xp fraksi mol pelarut, Nt mol zat terlarut, dan Np mol zat pelarut. Dan yang berikutnya adalah pengenceran. Untuk mengurangi tingkat kepekatan suatu larutan, kita bisa melakukan dengan menambahkan air, di mana metode ini dikenal sebagai pengenceran. Larutan yang diencerkan jelas mengalami perubahan konsentrasi dan volume. Namun demikian jumlah mol larutan tidak berubah. Oleh karena itu, pengenceran dirumuskan sebagai berikut. Mol awal sama dengan mol akhir, di mana M1 kali P1 sama dengan M2 dikali P2. Yang kesembilan, molaritas campuran. Jika dua jenis larutan dengan konsentrasi berbeda dicampurkan, maka terbentuk larutan baru dengan konsentrasi tertentu. Konsentrasi larutan setelah dicampurkan dirumuskan sebagai berikut. Molaritas campuran sama dengan mol total per volume total. Kita lihat contoh soal pertama. Terdapat 20 ml larutan HCl pekat atau asam klorida dengan massa jenis 1,2 gram per mililiter. Jika kadar asam klorida dalam larutan tersebut sebesar 40%, tentukan massa asam klorida. Kita bahas yaitu sebelum menentukan massa asam klorida, kita harus mencari massa larutan asam klorida dengan persamaan berikut. Massa larutan sama dengan volume larutan sama dengan massa jenis larutan, di mana massa larutan asam klorida sama dengan volume larutan asam klorida ditambah massa jenis larutan asam klorida sama dengan 20 dikali 1,2 sama dengan 24 gram. Kemudian tentukan massa HCl dengan cara sebagai berikut. Massa asam klorida sama dengan 40% kali 24, di mana hasilnya adalah 9,6 gram.
Jadi massa asam klorida tersebut adalah 9,6 gram. Saya rasa cukup penjelasan Ibu sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester genap berikutnya. Selamat menempuh ujian.